Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Berbahagia sekali kita bisa kembali bertemu dalam perkuliahan tafsir ayat dan hadis ekonomi. Kita mencoba menggali dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inspirasi, motivasi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika beraktivitas ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang ayat dan hadis seputar motivasi dan etika jual beli, yaitu salah satu bentuk transaksi muamalat yang paling sering kita lakukan. Setiap hari kita mungkin membeli sesuatu, atau bahkan setiap hari kita juga menjual sesuatu. Maka sebagai seorang muslim dan khususnya sebagai mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kita perlu mengambil inspirasi, renungan, motivasi dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang berbicara tentang jual beli. Yang pertama kita lihat dari surat Al-Jum'ah ayat 9 dan 10. Ini surat sangat populer, kita sering mendengar dan menghafal ayat ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ayat 9 dan 10 dari surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita akan mencoba sedikit menjelaskan tentang lafaz-lafaznya. Idza nudiya lis-shalah, ketika dipanggil untuk salat mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, yaitu salatul Jum'ah, ketika telah datang waktu azan, ketika telah tiba waktu untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah, mengingat Allah. Yang dimaksud adalah salat Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah apa? Jual beli. Al-bai' termasuk diantaranya segala macam bentuk aktivitas ekonomi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Faida, dan jika kudiyatis shalah, telah ditunaikan salat, setelah selesai salat, fantashiru fil ardi, maka diperbolehkan untuk kembali menyebar, bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah dari rizki keutamaan Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar semoga engkau mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam lafaz tadi sudah sebagian kita gali, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Misalnya fas'au ila dzikrillah, yaitu bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Yang dimaksud di sini bersegera tentu hadir, mendatangi, tentu dengan persiapan yang baik. Kita tahu di dalam ibadah sholat Jumat dan dalam hari Jumat ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dan insya Allah mendapat kebaikan. Misalnya kita melakukan mandi, kemudian memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, itu adalah bagian dari persiapan kita untuk sholat Jumat. Kemudian meskipun fas'au, kalimat sa'a itu biasa identik dengan artian bersegera atau berjalan dengan cepat, tetapi tentu ini yang dimaksud adalah kita mendatangi. Karena sesungguhnya secara umum Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika mendatangi waktu sholat kapanpun itu tidak tergesa-gesa, tetapi dengan penuh ketenangan hati, dan agar kita bisa mendapatkan kehusukan. Kemudian fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu kepada zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah di sini yang dimaksud adalah sholat Jumat. Bahkan tentu
termasuk diantaranya adalah khutbatul Jumat. Karena di dalam khutbah Jumat kita diingatkan tentang takwa, diingatkan tentang iman, diingatkan tentang bagaimana kita melihat dan mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan dzikrillah adalah sholat Jumat, dan tentu khutbah Jumat termasuk di dalamnya. Wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka yang dimaksud di sini walaupun yang disebut adalah jual beli, tetapi itu karena yang paling dominan, yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Sementara penafsiran menurut banyak ulama adalah segala jenis transaksi yang bisa jadi tidak hanya jual beli, tetapi ada transaksi-transaksi yang mempunyai meniatkan keuntungan dan menyibukkan. Maka kita diminta meninggalkan untuk kemudian fokus dalam sholat Jumat. Dalam hal ini kita bisa lihat ya, kalau kita diberikan kesempatan untuk berkunjung ziarah ke Makkah dan Madinah, maka di sana sangat konsisten ya. Bukan hanya hari Jumat, ketika tiba waktu azan, segera toko-toko yang ada di sekeliling Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi, mereka segera menutup pintunya, menutup layanannya untuk fokus menjalankan sholat wajib. Kemudian juga fantashiru fil ard fa idza qudiyatis shalah, setelah selesai sholat kita diminta bertebaranlah kamu di muka bumi. Jadi apa maksudnya? Bertebaran ini tentu dalam rangka berjual beli dan berurusan apa-apa yang kita butuhkan dalam rangka mencari rezeki. Dan diingatkan wadhkurullaha katsiran, ini bicara etika, yaitu ingatlah Allah banyak-banyak. Dalam jual beli tidak boleh kemudian kita hanya meniatkan semata-mata karena dunia, karena harta, tetapi dalam jual beli jangan kita lalai. Dalam jual beli tetap kita taati waktu-waktu sholat, kita berusaha mengingat Allah, dan yang lebih penting juga adalah tetap kita berusaha menaati ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah jual beli. Jadi dalam tafsir Al-Muyassar saya sebutkan penafsiran global dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika azan untuk sholat Jumat telah dikumandangkan, bersegeralah pergi untuk mendengarkan khutbah dan mendirikan sholat. Jadi satu paket lengkap. Dan tinggalkanlah kegiatan jual beli dan segala yang menyibukkan kalian dari sholat. Apa aktivitas-aktivitas ekonomi duniawi kita tinggalkan. Perkara yang besar ini lebih baik, yaitu sholat Jumat, mengingat Allah, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui kebaikan dan keridhaan Allah yang ada pada hal tersebut. Dan jika kalian telah selesai mendirikan sholat, maka kembalilah menyebar di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah dengan usaha kalian, serta perbanyaklah zikir kepada Allah agar kalian dapat meraih keridhaannya. Dalam tafsir Al-Muyassar. Nah teman-teman sekalian, jadi dalam ayat singkat ini kita mendapatkan banyak pelajaran dan inspirasi sebenarnya. Yang pertama, tentu ayat ini menguatkan tentang bagaimana kewajiban sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat, maka disyariatkan azan, kemudian kita menghadiri sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Tetapi perlu kita ketahui, ini bukan berarti bahwa kemudian hari Jumat itu hari yang khusus untuk ibadah, kita tidak boleh beraktivitas ekonomi. Itu salah, itu tidak tepat, itu pandangan yang keliru. Mungkin ada sebagian orang yang mengkhususkan hari Jumat untuk ibadah-ibadah tertentu lalu meninggalkan aktivitas ekonomi. Tidak seperti itu sebenarnya, karena dalam ayat ini dimungkinkan kita terus melakukan aktivitas ekonomi. Hanya saja ketika tiba waktu Jumat, kita harus fokus untuk mendatangi majelis Jumat. Kemudian larangan beraktivitas jual beli dan segala kegiatan ekonomi lainnya pada saat waktu sholat Jumat tiba, dibuktikan dengan azan. Jadi ketika kita berjualan, ketika kita mempunyai urusan, ketika kita ada deal-deal transaksi, ketika kita ada layanan yang pada saat itu ternyata tiba waktu azan, maka tentu harus kita hentikan untuk kemudian fokus di dalam menjalankan sholat Jumat. Maka ini adalah salah satu bagaimana kita tunduk mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam indahnya agama kita. Kemudian faida qudiyatis shalah, pelajaran berikutnya, selesai sholat Jumat dibolehkan kembali. Dibolehkan, kita dimotivasi, silahkan kembali bertebaran di muka bumi. Ini juga isyarat bagaimana kita memperluas wilayah ekspansi pasar kita.
Dan kita tahu sejak zaman dulu orang-orang Quraisy pun pada masa dulu sudah melakukan perdagangan antar negara, ekspor impor, yaitu ke daerah Syam. Bahkan Rasulullah SAW usia 12 tahun sudah pernah diajak oleh sang paman magang bersama sang paman untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Cukup jauh rasanya. Jadi orang-orang zaman dulu sudah mengenal fantashiru fil ard, yaitu berdagang dengan memperluas ekspansi pasar. Termasuk diantaranya adalah perdagangan antar negara. Maka fantashiru fil ard, kita diminta menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadi dibolehkan kita kembali beraktivitas setelah sholat, dan ini menunjukkan betapa indahnya agama kita, mengingatkan kita tentang keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat. Ketika saatnya sholat Jumat, diminta berhenti, selesai, silahkan kembali berusaha dan berdagang lagi. Dan ini tentu sesuai dengan apa yang menjadi doa dan cita-cita kita sehari-hari, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian juga pesan pelajaran dari ayat ini mengingatkan, meskipun kita sudah kembali beraktivitas dagang, beraktivitas ekonomi, kembali membuka toko kita, kembali membuka transaksi-transaksi kita, tetapi jangan lupa untuk mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah agar hati kita terus tenang, agar hati kita tetap terikat kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki, tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan dan skill kita dalam mencari rizki, tetapi adalah Allah yang sebaik-baik pemberi rizki, wa huwa khairur razikin. Termasuk mengingat Allah juga tentu kita harus konsisten di dalam menjaga hukum-hukum dan syariat Allah di dalam jual beli. Jangan sampai kita kemudian mengharamkan yang halal dan juga menghalalkan yang haram di dalam muamalat. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal demikian. Tetap mengingat Allah sekaligus mengingat aturan-aturan di dalam kita berjual beli. La'allakum tuflihun, semoga kita mendapatkan keuntungan baik di dunia dengan harta yang penuh berkah, dan tentu saja di akhirat dengan perhitungan hisab yang mudah dan mendapatkan kebaikan di surga. Ini adalah inspirasi dari ayat pertama surat Jumat yang kita mendapatkan 4 pelajaran. Kemudian berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu tentang bagaimana dalam jual beli ada salah satu pokok unsur yang harus terpenuhi, yaitu keridhaan, kerelaan antara kedua belah pihak. Kita lihat apa ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah engkau memakan harta-hartamu, bainakum, di antara kalian sendiri, bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang buruk, dengan cara yang haram, illa, kecuali antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dalam bentuk satu perdagangan yang berdasarkan suka atas suka, saling ridho di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadapmu rahima, maha penyayang. Di dalam ayat ini beberapa hal yang perlu kita tekankan secara makna. Pertama, wala ta'kulu amwalakum bainakum, janganlah memakan harta-hartamu di antara kamu. Yang menarik, kenapa menggunakan kata memakan? Karena padahal sejatinya tidak semua harta dimakan, tetapi ada harta yang juga untuk dimiliki, dikuasai, dikumpulkan. Nah, penggunaan kata la ta'kulu ini adalah termasuk diantaranya adalah janganlah engkau mengambil, janganlah engkau menguasai. Tetapi menggunakan kata makan, janganlah engkau memakan, karena biasanya secara umum orang pada awalnya mencari kehidupan, mencari pekerjaan, mencari usaha untuk mendapatkan makanan. Jadi disebutkan dengan wala ta'kulu. Kemudian bil batil, dengan cara yang batil. Maksudnya adalah tentu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Cara-cara menipu, cara-cara yang dilarang di dalam syariat, maka itu termasuk dalam bil batil. Kemudian illa antakuna tijarah, kecuali dengan jalan perniagaan.
yaitu dengan jalan jual beli. Nah, sekali lagi, kenapa disebutkan dengan tijarah, perdagangan, perniagaan? Karena itu menjadi salah satu bentuk usaha dominan yang paling praktis, yang paling menyebar pada waktu itu adalah jual beli. Walaupun sekarang kita tahu berbagai macam bentuk usaha yang dihalalkan syariat, tidak hanya jual beli, berbagai macam bentuk-bentuk usaha. Antara minkum, yaitu jual beli yang berlaku dengan suka sama suka, yaitu maksudnya adalah kedua belah pihak, baik penjual, pembeli, bertransaksi benar-benar ridho, tahu dengan jelas apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, tanpa ada kezaliman, tanpa ada yang menyembunyikan sesuatu, tanpa ada kecurangan, dan tanpa ada penipuan. Ini adalah penekanan dari makna lafaz ayat dari surat An-Nisa tadi. Nah, secara penjelasan global kita ambilkan dari Zubdatut Tafasir, dikatakan dalam ayat ini maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat. Seperti apa? Riba, judi, memalak, menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan dan kebaikan hati antara kedua belah pihak dan berpegang teguh pada syariat. Jadi tetap ridho, rela, tetapi tentu menggunakan aturan dan ukuran syariat. Karena ada beberapa orang yang mengatakan atas dasar suka dan sama suka, ridho, lalu melakukan perdagangan yang sebenarnya tidak dibolehkan syariat. Itu tidak boleh, ya. Jadi tijarah di sini adalah jual beli, dan tarodi adalah transaksi dua orang yang melakukan jual beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian, dan tindakan riba. Jadi ternyata tijarah antarodin adalah perdagangan yang halal, perdagangan yang lepas dan bersih dari segala bentuk kecurangan seperti tipuan, menutupi kecacatan barang, perjudian, dan riba. Berarti antarodin ternyata maknanya luas di dalam menurut Zubdatut Tafasir ini. Nah, pelajaran dari ayat ini kita ambilkan dari tafsir As-Sa'di. Yang pertama, la ta'kulu amwalakum bainakum. Ini adalah satu legalitas, satu ketetapan tentang bagaimana haramnya harta seorang muslim. Yang dimaksud haram di sini adalah terhormatnya, harus dijaga, tidak boleh diambil begitu saja. Jadi bahwa harta seorang muslim, harta orang lain mendapatkan penghargaan, penghormatan, ya, tidak boleh dikuasai dengan cara yang batil. Maka saat ada orang mendapatkan harta dengan cara yang mencuri, menipu, judi, riba, maka itu adalah cara-cara yang tidak syariah, cara-cara yang diharamkan. Kemudian dalam ayat ini juga kita mendapatkan pelajaran bolehnya berdagang, bahkan anjuran untuk berdagang di dalam ayat, ya, itu adalah memotivasi orang untuk mendapatkan rizki dengan cara berdagang. Dan ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, ini menyanggah keyakinan ada kalangan sufi, tidak semua sufi tentunya, kalangan orang-orang sufi dikatakan ada yang mereka mengatasnamakan tawakal lalu tidak mau bekerja, tidak mau bergerak. Mereka fokus pada ibadah, fokus kepada zikrullah. Mereka tidak mau berusaha dan mengatakan bahwa rizki dari Allah. Mereka sepenuhnya bertawakal kepada Allah, lalu kemudian mereka tidak mau berdagang dan melakukan aktivitas pekerjaan yang lainnya. Maka ini disanggah dengan ayat ini. Dengan ayat ini menunjukkan motivasi dalam berdagang, motivasi dalam berusaha, motivasi, dan di dalam tawakal sejatinya harus ada usaha. Rasulullah SAW pernah mengingatkan seorang sahabat yang dia ingin melepaskan ontanya begitu saja lalu mengatakan akan bertawakal. Maka Rasulullah berpesan, ikatlah terlebih dahulu ontamu lalu bertawakal. Jadi tawakal tentu melalui usaha, mencari rizki. Rizki dapat ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mencarinya adalah usaha kita. Kemudian ayat ini menegaskan kita tentang prinsip dalam jual beli, yaitu antarodin, yaitu prinsip suka rela, suka sama suka. Jadi di sini adalah tidak ada paksaan, termasuk adalah tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan. Nah, karena itulah kemudian kita tahu di dalam jual beli melahirkan prinsip yang lainnya, itu khiyar, adanya pilihan, ada opsi.
bagaimana seorang seorang pembeli dibolehkan nanti mengembalikan barang yang dia beli kalau memang sejak awal disyaratkan ada sesuatu yang ternyata ada hal-hal yang tidak terdapat dalam barang itu atau ada aibnya, ada cacatnya. Kenapa? Ini untuk menjaga agar jual beli tetap dalam kondisi antarodin, yaitu sukarela, suka dan saling meridhoi baik antara penjual dan pembeli. Kemudian tentu ayat ini juga mengandung inspirasi lain karena ditutup dengan wala taqtulu anfusakum, yaitu haramnya seorang muslim untuk bunuh diri ataupun membunuh orang lain. Bunuh diri tidak boleh, membunuh orang lain tidak boleh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Jadi ini pelajaran dari ayat tentang bagaimana etika dalam jual beli, prinsip dalam jual beli yaitu antarodin, yaitu saling rela, saling ridho, tanpa ada kecurangan, tanpa ada penipuan, tanpa ada kezaliman. Kemudian teman-teman sekalian, kita tutup dengan bahasan dari hadis larangan jual beli. Kita lengkapi dengan hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talaqqau rukban, janganlah mencegat pedagang ya di batas kota. Nanti kita akan perjelas. Wala bai' ba'dukum ala bai' ba'd, dan janganlah membeli atau menjual seorang dari kalian atas jualan orang yang lainnya. Kemudian wala tanajasu, janganlah melakukan aktivitas najas, yaitu melakukan rekayasa penawaran yang palsu sehingga menimbulkan harga naik. Wala bai' hadirun libadin, jangan dan tidak boleh juga jual beli orang kota dengan orang desa atau untuk orang desa. Wala tusarru al-ghanam, dan juga jangan mengikat kantong susu dari hewan ternak dengan tujuan agar kemudian terlihat susunya banyak sehingga mendapatkan naik harga. Waman ibtaha, siapa yang sudah membelinya maka fahuwa bi khairin nadarain, dia mempunyai dua opsi, dua pilihan. Ba'da an yahtalibaha, kalau dia sudah membeli dan kemudian juga sudah memeras susunya, maka kalau dia sepakat baru ketahuan kalau ternyata kantong susunya diikat. In radiyaha amsakaha, kalau dia memang rela dengan kondisi seperti itu, ya sudah, itu berarti tetap menjadi milik dia. Wa in sahitoha, kalau dia tidak setuju, raddaha, boleh dikembalikan, tetapi ditambahkan waso'an min tamr, satu so' dari kurma untuk sebagai bagian dari harga atau mengganti air susu yang telah dia nikmati dari hewan ternak tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah teman-teman sekalian, hadis ini begitu panjang dan lengkap, dan kita bisa mendapatkan banyak inspirasi terkait tentang etika adab dalam jual beli. Tentu kita bisa perdalam dalam diskusi, tetapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat detail satu persatu jenis-jenis transaksi yang memungkinkan ada kezaliman, yang memungkinkan ada penipuan, yang memungkinkan adanya tidak terwujudnya antarodin, sikap saling rela, maka itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul, pada dasarnya memang bentuk muamalat itu mubah, boleh. Tetapi ketika ada rambu-rambunya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan ini tidak boleh, maka kita perlu mentaati, dan kita juga yakin bahwa tidak bolehnya itu bukan karena ingin menyulitkan kita, tetapi tidak bolehnya itu agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi kerugian, tidak terjadi kezaliman. Maka kita lihat bagaimana larangan talak rukban. Apa itu? Yaitu seorang dia yang broker, dia mencegat penjual. Ada penjual, supplier yang dia masuk ke satu pasar, maka di batas kota sebelum tiba di pasar dia cegat lalu dibeli. Nah, di sini yang dimaksud dia membeli, tentu dia akan membeli dengan harga yang murah sehingga kemudian dia bisa menjualnya ke pasar dengan harga yang lebih mahal. Maka tentu ini akan mengakibatkan kezaliman kepada supplier dari luar kota, dari luar ini. Dia mau datang ke pasar di satu kota, dicegat duluan, lalu dia tidak mengetahui harga
barang yang dia jual di pasar tersebut dia lepaskan kepada tengkulak atau makelar atau broker yang dia ingin membeli dengan semurah-murahnya untuk kemudian menjual di pasar karena dia tahu harganya tinggi, dia jual dengan harga tinggi dan dia beli dengan cara yang murah sekali. Maka ini tidak boleh karena pasti akan mengakibatkan kezaliman, sehingga supplier tadi mungkin dia petani, ya mungkin orang yang punya produk, dia akan dirugikan. Maka hal ini tidak boleh, kecuali sekali lagi, kecuali kalau memang sang supplier ini, orang yang membawa barang ini, dia sejak awal sudah tahu bagaimana harga barang di pasar, tetapi dia mungkin tidak punya toko, dia tidak punya waktu, dia tidak punya akses, maka dia mau menjual barang itu kepada orang yang akan menjual kembali di pasar dalam sistem distribusi, sistem marketing. Tentu ini sah-sah saja. Kenapa tidak dibolehkan? Tidak dibolehkan kalau ada potensi kezaliman. Tidak dibolehkan kalau ada potensi bagaimana orang yang menjual barang pertama tidak tahu sama sekali harga di pasar barangnya, sehingga kemudian ditawar dengan serendah-rendahnya. Kemudian juga larangan membeli barang yang sudah ditawar pihak lain, yang sudah setidaknya dia sudah dipesan dan sudah klik akan dibeli, kemudian dibeli, maka itu tidak boleh. Sebagaimana juga larangan menjual barang kepada orang lain yang dia sudah akan membeli dari pihak lain. Jadi misalnya kita akan membeli, saya akan membeli satu barang, kemudian taruhlah harganya adalah 1 juta, saya sudah suka, saya sudah coba lihat, saya sudah akan membayar dengan harga 1 juta itu, kemudian ada orang lain di sebelah saya yang juga tertarik dan kebutuhan barangnya sedikit, maka dia mengatakan saya akan beli misalnya HP itu dengan harga 1.500.000, padahal tadi di awal sudah terjadi negosiasi, sudah akan saya bayar, maka itu juga tidak boleh. Jadi membeli atas apa yang akan dibeli, termasuk juga menjual dengan atas apa yang akan dijual. Misalnya saya punya HP, kemudian saya akan jual kepada seorang A, kemudian setelah itu A akan menawar dengan harga 1 juta juga. Maka saya mengatakan oke, sebentar lagi, tapi kemudian tiba-tiba ada orang lain yang akan mampu menjual, atau ada orang lain yang mengatakan beli dari saya dengan harga yang lebih murah. Nah, ini intinya sama. Jadi baik kita membeli barang orang lain, membeli atas belian orang lain, atau kita menjual atas apa yang akan dijual orang lain, tetapi intinya adalah ada potensi-potensi yang akan kezaliman, termasuk potensi merusak ukhuwah antar seorang muslim. Jadi tidak boleh kita ketika sudah ada orang yang mau bertransaksi, dia sudah akan terjadi jual beli, kemudian kita masuk menawarkan barang lain, atau kita masuk ingin membeli barang tersebut. Nah, itu secara sederhananya itu sama-sama harus kita hindari. Kemudian larangan berikutnya adalah bai' najas. Larangan ini adalah melakukan rekayasa. Seorang yang dia sebenarnya tidak ingin membeli, tapi dia bekerja sama, dia kong-kali-kong dengan penjual, melakukan rekayasa penawaran agar kemudian seolah-olah barang itu diminati dengan harga tinggi, lalu harganya naik, lalu orang kemudian berminat, lalu orang kemudian membeli dari sang penjual. Maka kalau dahulu mungkin konteksnya seperti jual beli ketika ada lelang, kemudian ada orang yang berusaha menaikkan harga, padahal sejatinya dia tidak ingin membeli barang itu, dia adalah satu tim dengan penjual, maka itu tidak boleh. Dan hari ini bisa jadi rekayasa dalam penawaran itu bisa juga dalam bentuk testimoni palsu, kemudian bisa juga dalam bentuk komen-komen palsu, dan kita perlu berhati-hati jangan sampai kita mendesain jualan kita secara online dengan kepalsuan tersebut agar orang kemudian minat kepada kita, agar orang percaya kepada kita, padahal sungguhnya itu palsu. Maka ini juga harus dihindari. Kemudian larangan orang kota melakukan pembelian dari orang desa. Tentu ini kalau kita melihat secara umum akan terjadi salah paham. Apa yang dimaksud ya? Apa yang dimaksud dengan larangan orang lil hadir,
untuk membeli dari orang desa, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti kasus talaki rukban persis, yaitu ada orang desa, dia bawa barang, dia mensuplai mungkin sayuran, buah-buahan, tapi dia tidak tahu harga di kota, dia tidak tahu harga di pasar, dan dia orangnya tentu dia tidak mau lama-lama, dia musafir, dia ingin segera pergi kembali ke rumahnya, maka dia ingin menjual dengan harga yang murah. Maka sama seperti talaki rukban tadi, itu tidak dibolehkan kecuali kalau memang sang orang desa ini, penjual ini tahu bagaimana kondisi pasar dan harga barangnya di pasar tersebut. Ini adalah makna yang pertama. Jadi tidak boleh memborong dari orang desa karena dia tergesa-gesa, karena dia ingin kembali dengan harga yang murah, maka ada kezaliman untuk nanti dijual di kota dengan harga yang tinggi. Jadi hampir sama dengan yang pertama makna. Tapi yang kedua ada makna lain yang lebih tepat untuk membedakan dengan yang pertama, yaitu adalah bagaimana kalau ada orang dari luar, ya, dia mau menjual produknya di satu daerah, maka tidak boleh ada orang daerah tersebut yang memborongnya untuk kemudian dijual kepada orang di daerahnya. Kenapa tidak boleh? Karena ini asumsinya kalau dia memborong kemudian dijual ke orang di daerahnya, maka dia bisa menentukan harganya dengan sesukanya dan harganya tinggi, maka akan mengakibatkan kezaliman bagi warga kota tersebut. Maka dihindari kalau ada orang dari luar membawa dagangan banyak, ya, kemudian diborong duluan untuk dijual dengan harga dia sendiri, harga yang tinggi agar dia mendapatkan keuntungan banyak, lalu orang-orang daerah tersebut melakukan terzolimi. Maka yang diperbolehkan adalah kalau kemudian ada pedagang dari luar kota membawa dagangan banyak, dipersilahkan dia langsung untuk menjual kepada orang-orang daerah tersebut. Supaya apa? Supaya harganya lebih kompetitif. Supaya bisa terjadi, supaya orang bisa menawar, supaya orang bisa harganya berbeda-beda tergantung keridhaan masing-masing. Tetapi kalau ada yang memborong terlebih dahulu, orang ini dia akan menjual kepada orang di daerahnya dengan harga tertentu yang biasanya lebih tinggi daripada langsung dari supplier. Nah, tentu dalam konteks hari ini kita tidak bisa langsung tabrakan dengan kondisi hari ini. Tidak bisa kita langsung pertentangkan. Karena larangan-larangan ini pada dasarnya adalah untuk menghindari kezaliman, untuk menghindari penipuan, untuk menghindari ada hal-hal yang kemudian merugikan masyarakat. Jadi dalam konteks hari ini ketika hal itu terjadi tetapi ternyata masyarakat juga tahu harganya berapa, pasar juga tahu harganya berapa, supplier juga tahu harganya berapa, dan bahkan masing-masing sudah tahu kemungkinan keuntungannya berapa, tentu ini tidak termasuk dalam konteks yang dilarang sebagaimana dalam hadis ini. Jadi ada juga para ulama yang ketika mengatakan hadis ini, hal ini tidak berlaku misalnya seperti talaki rukban. Tidak berlaku kalau memang orang yang menjual barangnya supaya itu tahu harga di pasar, lalu dia rela melepas dengan harga yang murah untuk dijual oleh orang lain di pasar dengan harga mahal, tapi dia tahu dan dia rela, maka itu tidak mengapa. Jadi sekali lagi sebenarnya larangan-larangan ini tidak semata-mata larangannya, tetapi ternyata ada hikmah, yaitu ada pencegahan terhadap kezaliman, pencegahan terhadap hal-hal yang dimungkinkan menjadikan konflik. Kemudian juga ada kebiasaan pada waktu itu di mana ada orang ketika ingin menjual hewan ternaknya, taruhlah kambing yang punya air susu, maka diikatlah kantong susu itu supaya terlihat banyak berlimpah susunya, air susunya, maka kemudian bisa dijual dengan harga tinggi. Maka larangan di sini Rasulullah SAW mengingatkan jangan lakukan hal itu. Tapi bagaimana kalau sudah terjadi? Ternyata diberikan solusi. Bagaimana kalau sudah terjadi, sudah ada orang yang dia membeli dengan harga yang tinggi karena kondisinya diperkirakan air susunya melimpah, ternyata setelah dia peras, ternyata itu adalah tipuan. Ternyata ada rekayasa. Maka yang pertama, rekayasanya jelas tentu dilarang.
Ya, tidak boleh kita melakukan satu upaya dalam produk kita, melakukan satu gubahan yang kemudian kita tutupi aibnya dengan sesuatu yang seolah-olah itu bagus, maka itu juga tidak boleh. Tapi bagaimana kalau sudah terjadi? Maka Rasulullah memberikan solusi. Kalau dia rela, kalau dia ridho, ya dilanjutkan transaksinya menjadi halal, silahkan. Tapi kalau dia tidak rela, dia mau protes, dia mau mengklaim hal itu, diperbolehkan Rasulullah SAW, silahkan dikembalikan kambingnya tersebut, tetapi dia juga menyertakan satu sok dari kurma. Untuk apa? Untuk sebagai ganti atau sebagai harga dari air susu yang telah dia nikmati tadi. Yaitu karena kita tahu ya, tentu dia sudah sempat, dia mengetahui aib itu karena dia sudah sempat menikmati air susunya tadi, memeras air susunya tadi, maka kemudian ketahuan aibnya, maka yang sudah dia nikmati dia ganti dengan satu sok dari kurma. Nah, ini tentu secara umum menjadikan legalitas dari apa? Dari hak hiyar. Nah, tentu kita bisa kaji lebih lanjut masalah hiyar ya. Bagaimana ternyata ada opsi, ada boleh kalau kita semacam garansi, baik berdasarkan waktu ya. Ada khiyar aib, kalau seorang mendapati ternyata ada cacat aib dalam barangnya, maka boleh dikembalikan. Ya, ada khiyar ru'yat seperti dalam jual beli marketplace hari ini. Jadi kalau kemudian sudah dikirimkan barangnya, sudah dibuka, ternyata ada, baru dilihat, setelah dilihat ada kekurangan, maka boleh dikembalikan. Ada juga khiyar syarat, sesuai dengan syarat-syarat apa yang bisa menjadikan seperti garansi ya, apa-apa yang ditanggung, apa-apa yang bisa kemudian diganti semuanya oleh produsen, apa yang hanya diberikan spare partnya saja, itu khiyar syarat. Tapi secara umum ini adalah bagaimana keindahan Islam mengatur, ada opsi garansi, ada opsi pilihan, sehingga ketika orang melakukan jual beli, bisa jadi barangnya cacat ketahuan setelah beberapa waktu, maka kemudian boleh dikembalikan. Tentu saja ketika ada kerugian, ketika ada hal-hal yang memang mendasari bahwa transaksi itu boleh dikembalikan, tetapi ternyata juga boleh ada semacam ganti rugi tadi, yaitu ketika ditambahkan satu sok kurma sebagai ganti harga air susu yang telah dinikmati, maka itulah indahnya Islam. Semuanya diperhitungkan sehingga tidak boleh ada saling menzolimi di dalam transaksi ekonomi. Maka sejatinya hadis ini bicara banyak tentang etika dalam jual beli. Kita bisa gali satu persatu dalam diskusi, kita bisa kuatkan, tetapi prinsipnya adalah aturan ini semua ada larangan karena ingin mencegah konflik, karena ingin mencegah kezaliman. Karena Islam ingin dalam kita bertransaksi itu benar-benar antarodin, benar-benar atas dasar kerelaan, suka sama suka, ridho, dan itu insya Allah yang menjadikan harta yang kita beli, yang kita dapatkan berkah. Terima kasih telah menyimak. Kita akan perdalam dalam diskusi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, diberikan kesehatan, semangat, dan istiqomah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.